Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal nomor 4 ujian fitokimia mengenai prinsip-prinsip mengisolasi senyawa terpenoid monoterpen yang berkhasiat farmakologis dan apa aja contohnya. Metode isolasi yang pertama yaitu mengisolasi terpenoid menggunakan expression method. Jadi prinsip expression ini namanya express. Jadi di pressure atau menggunakan tekanan untuk mengeluarkan essential oil dari suatu tanaman. Jadi cara kerjanya, sampel tanaman yang masih segar ini dipotong-potong terlebih dahulu dengan alat ya, sehingga menjadi potongan yang lebih kecil. Tujuannya untuk memperluas permukaannya. Jadi lalu kemudian dilakukan pressure atau pemberian tekanan sehingga sampel tadi menghasilkan jus atau juga sari dari tanaman tersebut. Nah, jus tersebut lalu dilanjutkan disaring, kemudian disentrifugasi atau dimurnikan. Lalu setelah dimurnikan terbentuk nih dua lapisan, yaitu didapat minyak esensial di bagian atasnya dan di bawahnya itu sisa residu padatnya. Nah, metode ini cocok ya digunakan untuk tumbuhan atau sampel yang memiliki kandungan minyak atsiri yang banyak. Contohnya, metode ini digunakan untuk mengambil citrus essential oil pada buah lemon, lime, buah jeruk, dan anggur dan lain-lain. Metode ini tapi tidak bisa digunakan pada bahan beton atau juga absolut karena bahannya yang gampang rapuh, sedangkan ini pakai di pressure jadi takut dikhawatirkan rapuh. Metode yang kedua yaitu menggunakan destilasi uap atau steam distillation. Prinsipnya ya menggunakan uap sebagai cara untuk mengisolasi terpenoid. Jadi mekanisme kerjanya, jadi sampel atau tumbuhan di steam ya, diuapkan. Kan diuap menghasilkan air. Nah, air dan esensial ini bergabung menguap, lalu dalam kondisi panas tersebut itu dialirkan dalam kondensor uapnya. Karena kan kondensor diturunkan suhunya, jadi berubah itu uap panas menjadi cair. Nah, ada namanya ruang pengembunan. Ruang pengembun ini mengubah uap menjadi cair, jadi airnya itu menetes dalam ruangan itu dan berbentuk air. Karena air saling tolak menolak sama minyak atsiri tadi, jadi berbeda. Kemudian dikumpulkan, dilanjutkan dengan metode pemisahan air dan minyaknya itu. Karena massa jenis air dan juga minyak itu berbeda, jadi akan terbentuk dua lapisan di mana minyak atsirinya itu yang di atas dan juga airnya yang di bawah. Nah, minyak yang di atas itu akan kita ambil sebagai essential oil. Nah, contoh penggunaan metode ini yaitu untuk mengekstraksi cengkeh ya. Metode yang ketiga yaitu menggunakan metode solvent extraction. Solvent jadi menggunakan pelarut. Prinsipnya menggunakan pelarut untuk mengekstraksi essential oil. Biasanya pelarutnya berupa heksan atau juga etanol. Kenapa etanol? Jadi etanol ini walaupun polar ya dapat mengekstraksi essential oil yang bersifat non polar, karena minyak atsiri ini kan adalah minyak yang terperangkap dalam air yang berada di vakuola. Oleh karena itu untuk menariknya menggunakan pelarut polar etanol. Etanol ini kan terdiri dari etil dan juga alkohol, di mana etil ini digunakan untuk melarutkan airnya dan juga alkohol digunakan untuk menarik minyaknya. Kemudian dimasukkan ke dalam kondensor lagi agar minyak dan airnya ini dapat berpisah. Minyak ini yang biasa digunakan untuk industri parfum, contohnya saat pengekstraksian pada kayu gaharu ya. Nah, kayu gaharu ini kan diambil resin atau getahnya. Nah, resin ini dijadikan sampel lalu dikasih pelarut yang cocok akan menghasilkan namanya waxy aromatik atau yang bisa disebut konkrit. Nah, konkrit ini yang diambil sebagai essential oilnya dan berharga mahal. Metode yang terakhir yaitu absorption purified fats, jadi menggunakan lemak murni, atau metode ini bisa disebut enflorage. Jadi prinsipnya yang menggunakan minyak lemak atau lemak nabati ataupun hewani untuk menangkap senyawa atsiri yang terkandung dalam tanamannya. Contoh lemak murninya itu bisa digunakan mentega putih sebagai lemak murninya. Jadi mentega putih ini punya karakter
untuk memperbesar volume bahan, menyerap udara, dan juga sebagai stabilator. Jadi gelembung udara tadi yang merupakan tempat berkumpulnya, tempat akumulasi uap minyak atsiri bertemu dengan mentega yang menangkap gelembung udara. Nah, gelembung udara tadi akan menguap dan menekan dinding sel sekitarnya, sehingga volume udara yang makin besar dapat menyebabkan gelembung udara ini terserap ke dalam mentega putih tadi. Kemudian minyak atsiri yang terakumulasi di dalam fatsnya itu, dalam menteganya itu yang akan kita ambil. Bahkan ada yang penelitian menunjukkan bahwa metode ini dari pakai mentega putih ini menghasilkan informasi rendemen yang lebih banyak daripada metode destilasi ataupun metode ekstraksi, serta keunggulannya tidak merubah komposisi kimia bahan. Jadi kekuatan aroma minyaknya itu tetap kuat dan juga tetap asli, baunya tidak berubah. Contoh tanaman penggunaan metode ini saat pengambilan krut pada minyak daun jeruk purut. Bagaimana cara kerjanya? Jadi sampelnya ini kita potong-potong untuk memperbesar luas permukaannya. Lalu sampel tersebut disusun dalam chassis. Chassis ini udah dilapisi ya sebelumnya pakai lemak sebagai absorben secara merata, sehingga seluruh permukaan chassis tersebut, lemak tersebut ditutupi oleh sampel. Lalu chassis ditutup dan dibiarkan selama 12-24 jam. Kemudian setelah itu diambil lagi bunganya, lalu diganti dengan bunga yang baru, lalu diratakan lagi di atas lemak, di atas chassis tadi. Nah, proses ini dilakukan secara berulang selama 7 hari. Nah, setelah proses enfleurage ini selesai, lemaknya kita ambil tadi yang dalam chassis kita ambil, lalu kita larutkan dalam alkohol sambil diaduk sehingga lemaknya ini akan terpisah dan menghasilkan suatu filtrat. Nah, filtrat ini akan kita dinginkan, lalu dilakukan evaporasi vakum sehingga lemak tadi terpisah dengan minyak sampel yang kita butuhkan menjadi minyak atsiri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.